Selamat datang di Praktikum Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner 2022, acara 1 mengenai konsep dasar dan pemanfaatan teknologi untuk epidemiologi. Video kali ini akan lebih membahas mengenai pemanfaatan teknologi untuk epidemiologi. Data merupakan sekumpulan angka, kata-kata, fakta, dan gambar. Agar menjadi informasi yang berguna dan bermakna, perumusan data harus dilakukan dengan benar. Data dibagi menjadi dua, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diantaranya ada nominal dan ordinal, sedangkan data kuantitatif diantaranya ada interval dan rasio. Skala data kualitatif yang pertama adalah nominal, yaitu skala data yang berbentuk kategori tanpa tingkatan. Angka hanya sekedar label atau kode, contohnya jenis kelamin dan merek obat. Selanjutnya ordinal, yaitu data yang berbentuk tingkatan, contohnya hasil kejuaraan dan tingkat kepuasan. Skala data kuantitatif yang pertama adalah interval, yaitu skala data di mana jarak atau interval tiap objek pasti dan tidak memiliki nilai nol absolut. Contohnya pengukuran temperatur dan nilai ujian. Selanjutnya rasio, yaitu skala data yang memiliki jarak antar objek yang pasti dan memiliki nilai nol absolut. Contohnya berat badan dan panjang benda. Software pengolahan data diantaranya ada SPSS, Microsoft Excel, EpiTools, EpiInfo, Statistics, Minitab, dan Randomizer. Selanjutnya SPSS. SPSS adalah salah satu program yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik. SPSS dapat digunakan untuk membuat laporan dalam bentuk tabulasi, grafik, dan plot untuk berbagai distribusi maupun statistik deskriptif. Selanjutnya, simulasi penggunaan SPSS. Berikut adalah data dari simulasi pertama. Pertama, buka folder SPSS, kemudian cari aplikasi SPSS, kemudian aplikasi dibuka. Selanjutnya, akan muncul dua tab, yaitu Output One dan Entitled One atau Dataset. Selanjutnya, pilih dataset terlebih dahulu dan klik Variable View. Kemudian, isi sesuai contoh data pada simulasi pertama. Untuk nama, type-nya diganti menjadi string, kemudian untuk desimalnya diubah menjadi 0. Selanjutnya, klik Values pada jenis kelamin dan isikan angka 1 pada value dan laki-laki pada label. Kemudian dilanjut dengan mengisikan angka 2 pada value dan perempuan pada label. Kemudian klik values pada penilaian cara beternak dan isikan 1 untuk baik, 2 untuk sedang, dan 3 untuk buruk. Kemudian, buka data view dan isikan sesuai dengan data simulasi 1. Setelah data terisi semua, pilih menu Analyze, kemudian Descriptive Statistics, kemudian Frequencies. Lalu, pindahkan umur peternak ke dalam kolom variabel dengan mengeklik tanda panah biru. Lalu, klik Statistics. Selanjutnya, centang pilihan pada Central Tendency dan Distribution, kemudian Standard Deviation, Variance, Minimum, dan Maximum. Selanjutnya, klik Continue. Kemudian, klik Charts dan centang histogram dan with normal curve, lalu pilih Continue. Lalu, klik OK.
Lalu ulangi langkah tadi yakni analyze, descriptive statistics, dan frequencies. Pindahkan jenis kelamin ke kolom variabel, lalu pilih charts. Kemudian pilih bar charts dan percentage, lalu klik continue. Terakhir, klik OK. Kemudian jika ingin membuat pie charts, maka pilih menu graphs, kemudian legacy dialogs, kemudian pie. Kemudian pilih summaries for groups of cases dan klik define. Pindahkan jenis kelamin dengan panah biru ke define slashes by, lalu klik OK. Kemudian akan muncul output yang berisi statistik dan histogram dari umur peternak, statistik dan bar chart dari jenis kelamin, dan juga pie chart dari jenis kelamin. Selanjutnya, data dari simulasi 2. Buka SPSS baru dan isi data sesuai simulasi 2. Lalu untuk kode uji, type-nya diganti menjadi string. Lalu desimalnya diubah menjadi 0. Kemudian klik values pada uji standar dan isikan angka 1 pada value, lalu positif pada label. Dan klik add. Kemudian isikan angka 2 pada value dan negatif pada label. Kemudian klik add dan OK. Lalu ulangi langkah yang sama untuk uji baru. Buka data view dan isi data sesuai simulasi 2. Setelah data terisi semua, pilih menu Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Cross Tabs. Pindahkan uji baru ke row dan uji standar ke kolom, lalu pilih Statistics. Selanjutnya, centang chi-square, kappa, dan risk, lalu klik Continue, kemudian OK. Lalu pada output akan muncul tabel 2x2, nilai chi-square, nilai kappa, odds ratio, dan juga risk rate. Terima kasih semuanya, selamat belajar!